Nah, tiasa gitu Pak Kades? Ya duka dah. Jantan tradisina sementawis sa periode wae nya. Nah, mudah-mudahan tapinya ya jadi konsekuensi sih karena itu merupakan kebijakan nasional diterapkan secara menyeluruh di seluruh pemerintahan desa, bukan hanya desa Pasir Langu. Alhamdulillah masa pandemi 2022 menurun, geliat ekonomi mulai tumbuh sehingga greenhouse khususnya paprika bunga mulai lagi dibangun-bangun, ada yang rehab, berarti mulai bergeliat dengan harganya ya cukup lumayan lah di bulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pelawargi sadayana. Pada sore hari ini saya sedang berada di kawasan Bukit Mentari, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Alhamdulillah pada petang hari ini saya ditemani oleh Bapak Kades Pasir Langu, Bapak Haji Nur Awaludin Lubis, yang biasa dipanggil oleh keluarga setempat Bapak Usep ya. Kemudian juga saya ditemani oleh Kang Hidayat, beliau pengelola kawasan LMDH Bukit Mentari. kawasan Bukit Mentari. Nah, pada petang hari ini saya ingin ngobrol bersama Pak Kades dan Kang Hidayat terkait dengan berbagai hal, kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan juga pengembangan kawasan wisata yang ada di Desa Pasir Langu. Semua Pak Kades damang? Alhamdulillah Pak Dewan. Nuhun pisan ya tos nyayogikeun waktos tiasa silaturahmi. Tur punten Pak Kades ya tos ngawagel yeuna kegiatanana. Sami-sami Pak Dewan, mudah-mudahan kunjungan Pak Dewan meskipun di agenda menyerap aspirasi dari wilayah, mudah-mudahan berkah bagi desa saya, Desa Pasir Langu. Dengan kunjungannya mudah-mudahan silaturahmi ini menjalin suatu hikmah yang bermanfaat buat desa saya. Terus selami Pak Kades mupuhan di wilayah Pasir Langu atau seberapa periode? Kebetulan Desa Pasir Langu, dari berdirinya Desa Pasir Langu belum tercipta kepala desa 2 periode. Kebetulan saya jadi kepala desa Pasir Langu di pemilihan serentak di 2019. Oh, jantan dia periode pertama Pak Kades? Pertama, kebetulan di Desa Pasir Langu belum ada cerita dari dulu kepala desa yang 2 periode. Nah, tiasa gitu Pak Kades? Ya duka dah. Jantan tradisina sementawis sa periode wae nya. Nah, mudah-mudahannya Pak Kades mah ya kami maksad kene sing keras kanggo ngabuktoskeun sagala rupi harapan oge
aspirasi warga masyarakat. Nah, janten Kades di periode pemilihan serentak kamari lumayan abotnya Pak Kadesnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kades yang baru hasil pilkades serentak itu adalah datangnya wabah pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada postur anggaran desa juga itu banyak diprioritaskan untuk penanganan pandemi. Nah, kira-kira siasat apa yang dilakukan oleh Pak Kades untuk menghadapi persoalan tersebut? Ya, dengan semaksimal mungkin untuk sosialisasi mengenai APBDes masyarakat, tapi masyarakat meskipun dengan susah payah menerangkan tentang APBDes, di mana APBDes 2020 penanganan pandemi dari khususnya dana desa yang tadinya sekian persen untuk infrastruktur, ternyata di 2020 sekian persen untuk BATDD, ketahanan pangan, apalagi di 2022 ini regulasi Perpres 104 2021 di mana dana desa 40% dana desa, 20% ketahanan pangan, 8% untuk PPKM. Yang 32% juga itu harus mengikuti regulasi untuk program nasional, khususnya di bidang stunting, penanganan stunting. Jadi yang 32% juga itu ya harus merujuk ke program nasional, sehingga buat kepala desa dengan anggaran sisa 32% ya cukup melelahkan. Ya tapinya ya jadi konsekuensi sih, karena itu merupakan kebijakan nasional diterapkan secara menyeluruh di seluruh pemerintahan desa, bukan hanya desa Pasir Laut. Nah, dengan kondisi seperti itu ya saya sering mendapatkan keluhan ya dari para kepala desa, terutama di bidang infrastruktur. Kondisi infrastruktur di Desa Pasir Langu sendiri, PR yang sampai hari ini belum terselesaikan, itu berapa persen lagi kira-kira persentasenya Pak Adi? Ya, persentase kebetulan saya berharap di 2023 ini menghadapi 2023 PBDes mulai normal. Alhamdulillah kita dari infrastruktur khususnya jalan desa ya sekitar 30% lagi yang cukup rusak dan parah, sehingga merujuk kepada kebijakan kepala desa cukup berat juga, karena 30% dari 2021 pandemi, 2022 menghadapi 2022, kepala desa seluruh Indonesia berharap APBDes khususnya dana desa bisa ke infrastruktur, ternyata lebih persentasenya lebih berat dari 2021. Mudah-mudahan aja ada potensi-potensi lain Pak Kades, karena sumber anggaran tidak hanya dari dana desa, bisa kita mengusulkan ke kabupaten atau misalkan kita mengusulkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian di sini itu kan Pak Kades, saya lihat tadi itu kawasan pertanian. Nah, kira-kira yang Pak Kades temukan warga Pak Kades di sini, tantangan terutama pasca pandemi ya, para petani ini sangat memprihatinkan. Kira-kira yang perlu diperhatikan untuk para petani di sini dalam hal apa saja Pak Kades? Ya, para petani berharap khususnya dari Dinas Pertanian yang regulasi itu kartu. Sekarang petani merasa mengeluh karena kartu tani itu ternyata dulu di data ternyata regulasinya kurang berjalan lancar, sehingga dengan adanya pupuk naik ya petani dengan kartunya belum mendapatkan kartunya itu
agak kesusahan mendapatkan pupuk. Desa Pasilangu itu salah satu unggulannya produk pertaniannya adalah paprika. Unggulannya itu di seperti apa Pak Kades? Kebetulan paprika Pasilangu udah tembus dulu itu sampai Singapura, ekspor di 2010 kena hambatan residu terlalu tinggi paprika, sehingga pasar lokal khususnya Jakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah Pasilangu pemasok daerah di Indonesia. Sekarang persoalan pandemi sudah mulai pulih, apakah kegiatan pertanian sudah kembali berjalan normal atau masih tertatih-tatih ini sini para petani? Alhamdulillah masa pandemi 2022 menurun, geliat ekonomi mulai tumbuh, sehingga greenhouse khususnya paprika, bunga mulai lagi dibangun-bangun, ada yang rehab, berarti mulai bergeliat dengan harganya ya cukup lumayan lah di bulan-bulan. Kebetulan saya di Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, salah satunya menangani persoalan pertanian. Kira-kira Pak Kades yang perlu saya sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun ke pemerintah kabupaten, intervensi apa yang sekiranya bisa membangkitkan kembali pertanian yang ada di Desa Pasilangu? Untuk pertanian Desa Pasilangu, karena komoditi pertanian Pasilangu beraneka ragam, khususnya petani lapangan itu yang sekarang berharap petani itu ya kartu tani itu ya, supaya dikelarkan sesuai BNBA yang telah diajukan. Segera dituntaskan ya kepada para petani, kemudian bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga hak-hak para petani daripada penggunaan kartu tani ini bisa digunakan oleh para petani itu sendiri.